Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya, kita ketemu lagi di ngobrol santai. Jadi di bulan ini ada beberapa topik yang memang saya angkat secara khusus ya. Yang pertama adalah mengenai forest bathing. Jadi ada beberapa video mengenai forest bathing, di mana ini penting banget bagi siapapun yang ingin meningkatkan kemampuan sel imunnya ya, khususnya natural killer cell. Karena ini penting banget, natural killer cell ini salah satu yang cukup penting ya untuk diperhatikan gitu dan dijadikan sebagai concern. Kenapa? Karena semua dari kita tuh berpotensi kanker. Sama, saya juga semuanya berpotensi kanker. Kita tuh semua punya potensi untuk mengalami anomali sel, tumor, kista, miom, kanker gitu kan. Nah, kalau misalnya itu terjadi, misalnya ya amit-amit, mudah-mudahan sih jangan gitu ya. Maka bagian dari sel tubuh kita yang berperan dalam proses mematikan sel kanker itu salah satunya adalah natural killer cell itu. Ya kan natural killer cell itu. Makanya penting untuk memahami itu, maka saya sarankan menontonlah video saya beberapa hari lalu ya, minggu ini dan minggu lalu kalau nggak salah itu dari 2 mingguan lalu lah. Mengenai natural killer cell pemahaman secara sederhana dan bisa didapat dengan cara yang sederhana. Itu. Itulah menjadi dasar kenapa saya membuat camp selama 3 bulan berturut-turut. Karena ternyata terbukti secara jurnal ya proven by science yang kemudian diduplikasi di 3 sampai 5 negara dengan hasil yang sama. Jadi ketika seorang itu melakukan forest bathing secara benar, semua unsur alamnya bagus gitu kan, kemudian elektromagnetiknya tinggi, maka terjadi kenaikan natural killer cell sejak hari pertama dia melakukan, kemudian bertahan sampai hari ke-7, bertahan sampai hari ke-14, bertahan sampai hari ke-21, dan bertahan sampai hari ke-30. Bayangkan, pulang melakukan natural killer cell bertahan 30 hari. Dengan syarat area hutannya itu memiliki kelengkapan unsur alamnya. Kemudian ada aroma-aroma yang memancarkan phytoncide. Molekul phytoncide itu molekul yang jenisnya adalah woods. Woods itu kayu ya. Dan citrus. Ini memang jurnalnya bilang begitu. Bahkan saya jelaskan kepada peserta itu supaya paham. Jadi nggak semua memiliki karakteristik seperti itu. Harus yang wood dan citrus. Itu dominan. Kemudian ada unsur alamnya lengkap. Elektromagnetiknya paling tidak harus di atas 50 mikrotesla ya. Bahkan di tempat yang nanti kita akan bikin camp 3 hari di Bogor ini, tempatnya itu di atas 60 mikrotesla. Jadi lebih tinggi lagi power elektromagnetiknya. Jadi duduk di situ anteng diam sambil baca buku gitu kan, atau sambil leyeh-leyeh gitu ya, atau sambil santai itu memiliki aspek kesembuhan alamiah dari alam. Kenapa bisa begitu? Ya kan pertanyaan kita jelaskan. Ya, kita akan mulai ya. Jadi ini adalah contoh bagaimana kita mendapatkan cara sehat dari berbagai macam pendekatan. Ada dari pendekatan pola makan, gitu kan. Seseorang boleh mengambil pola makan tertentu, misalnya diet-diet tertentu seperti diet karnivora, diet vegetarian, mungkin dia vegan, atau mungkin dia menjalankan diet mayo, dia menjalankan diet apapun yang sekiranya diet itu punya manfaat dan dia jalankan secara konsisten, maka mestinya pola makan ini akan menciptakan efek kesehatan di badannya. Yang penting nggak angin-anginan ya, nggak angin-anginan. Angin-anginan itu maksudnya ya tobat, kemudian jalanin lagi, tobat lagi, jalan lagi. Jangan begitu, konsisten aja. Kalaupun nggak pengen mengadopsi sebuah gaya makan, pola makan dia tertentu gitu kan, ya berarti harus ada sesuatu yang dimiliki ilmunya untuk bakar gula gitu. Makanya di kelas OMG itu kita jelaskan, kalau Bapak Ibu tuh tidak bisa menjalani sebuah diet tertentu karena satu dan lain hal, mungkin karena sulit atau mungkin karena apalah gitu kira penyebabnya, maka ya harus mengkompensasi dengan hal lain, seperti misalnya olahraga, mungkin olah napas, mungkin apa begitu. Tujuannya supaya kompensasi itu menggantikan sesuatu yang memang tidak ada eh, filternya gitu. Makannya apa aja segalanya gitu kan. Ya harus mau puasa, intermittent fasting, harus mau olahraga, ya harus gitu-gitu. Nggak bisa enggak, karena itu bagian keberpisakan dari upaya untuk menyeimbangkan antara input, proses, output. Itu dari pola makan. Dan ya rata-rata bagus dan memiliki dukungan jurnal sendiri. Vegetarian ya bagus, memiliki jurnal sendiri, dukungan jurnal sendiri, ada ilmuwannya, ada profesornya, yang sembuh juga banyak gitu kan. Carnivore diet juga ya bagus gitu, ada dukungan jurnalnya, ada profesor pendukungnya, yang sembuh dari sakit berat, kanker, miom, kista dan sebagainya juga banyak. Iya.
termasuk pola-pola yang lain seperti diet General Motor atau mungkin diet paleo atau diet mayo, diet berdasarkan golongan darah dan sebagainya. Pola tidur juga begitu, mau kita sebagus apapun, kalau pola tidurnya jelek, ya susah. Saya ada kenalan orang yang kalau jam 8 malam tuh udah ngantuk, udah nguap-nguap. Jadi suatu saat saya suka iseng, saya ajak lah dia tuh untuk jalan-jalan malam. Ya nggak bisa, jam 8 tuh udah nguap-nguap gitu. Tapi ya saya bilang bersyukurlah punya badan yang kayak gitu. Kenapa? Karena banyak dari kita yang jam 8 malam itu masih melek, masih seger luar biasa gitu kan. Dia jam 8 malam udah ngantuk, matanya udah berair, udah susah untuk berpikir, udah pengen tidur aja. Dan bangunnya selalu pagi, dapat tidurnya sekitar 7 sampai 8 jam. Ya, itu bagus banget gitu. Saya juga pengen kayak gitu. Tapi jam 8 malam buat saya itu masih kayak jam sore. Kadang-kadang kan Zoom saya jam 7 setengah 8 malam baru selesai, kelas malam jam 9 gitu. Jadi nggak bisa saya jam 8 tuh nguap-nguap tuh. Jadi secara secara apa namanya mentalitas tuh nggak bisa begitu. Lalu ada pola penyikapan hati, hati-hati yang apa, hati yang sabar gitu kan, yang menerima, ikhlas, legowo dan sejenis itu punya manfaat untuk aspek kesembuhan. Jadi untuk mereka yang hatinya ridho, menerima takdir Tuhannya, dia menerima takdir apapun yang ada pada dirinya, dia nggak stres gitu kan, dia banyak menerima, maka pada hati yang demikian itu akan menciptakan efek kesembuhan. Termasuk pola pikir, tidak overthinking, tidak traumatik juga menciptakan efek kesembuhan. Kalau aktivitas fisik, ini orang-orang yang aktif bergerak secara wajar gitu ya. Nggak terlalu banyak duduk, tidak sedentary. Kalau duduk ya dia setiap 1 jam, 2 jam sekali harus bergerak. Entah berjalan kaki, entah senam-senam kecil, dan seterusnya. Kemudian dia rutin melakukan olahraga seperti, ya kalau secara umum kan terbagi menjadi dua. Yakni kardio dengan resistance training atau beban. Jadi dia rutin untuk membagi olahraganya pada olahraga beban, juga olahraga kardio. Seperti itu, ini juga nanti akan sehat. Pola aktivitas spiritual, berarti penghambaan diri. Ya, kita ulangi ya. Ini kayaknya sinyalnya hilang. Tidak apa-apa sih. Kita ulangi. Karena tadi kemungkinan sinyalnya hilang. Jadi saya ulangi lagi. Mana tadi? Oh, ini dia ya. Oke, saya udah otomatis record. Nanti recordnya nyambung. Saya sambungkan ininya, apa namanya, videonya. Oke, kita lanjut ya. Jadi balik ke pola eh, berbagai cara sehat. Dari mulai pola makan, pola tidur, penyikapan hati, pola pikir, pola aktivitas fisik, pola aktivitas spiritual, pola napas, hingga ke pola lingkungan. Pola napas jelas, berarti orang-orang yang rajin latihan pernapasan. Napasnya diolah, ya kan? Ketika napasnya diolah, ya tentu saja dia memiliki dampak yang lebih signifikan dibandingkan mereka yang tidak mengolah napasnya. Ya walaupun sebenarnya olahraga fisik juga mau olah napas, ya kan? Aktivitas spiritual dia mau olah napas. Kok bisa aktivitas spiritual mau olah napas? Misalnya contohnya membaca kitab suci. Kalau dalam konteks Islam itu ngaji misalnya. Orang ngaji itu kan pasti ada langgamnya. Ada apa namanya harokatnya lah istilahnya, ada panjang pendeknya. Jadi itu pun pengaturan napas, sama aja. Tapi memang ada teknik napas yang secara spesifik disebut sebagai olah napas. Seperti teknik-teknik pranayama, teknik-teknik cikung, dan jenis itu termasuk teknik napas ritme yang mengatur detik tarik napas, detik buang napas, detik buang tahan napas. Dan yang terakhir ada pola lingkungan. Di pola lingkungan ini terkait dengan dua hal sebenarnya, yakni cahaya atau sinar dan elektromagnetik. Jadi cahaya atau sinar dan elektromagnetik ya. Kenapa? Ya karena dua ini punya keistimewaan, nanti kita bahas. Kalau misalnya seseorang pakai jalur yang berhubungan dengan eh, apa namanya makanan ya, maka semua makronutrisi baik yang esensial maupun non esensial itu akan dikonversi menjadi glukosa tergantung kadar konversinya. Kalau misalnya kayak karbohidrat akan dikonversi menjadi 100% glukosa. Kalau protein dikonversi menjadi 56% glukosa dan lemak dikonversi menjadi 10% glukosa. Nah, pada titik ini semua glukosa itu nanti akan melewati rantai ini namanya rantai glikolisis. Rantai glikolisis ya. Rantai ini nanti akan terjadi untuk diproses dan ujungnya adalah molekul yang namanya asam pirufat. Jadi panjang tuh, ya kan? Ini luar biasa tubuh kita kan. Dan ini belum selesai, belum langsung jadi energi. Si asam pirufat dari 10 proses glikolisis ini harus masuk dulu ke siklus yang namanya siklus Krebs. Jadi si piruvatnya ini ya, harus masuk dulu ke dalam siklus Krebs. Kalau tadi ada 10 proses gitu kan,
Di sini ada proses untuk pembentukan sitrat, ada siskoacetate, kemudian diisotrate, ada ketoglutarate, ada succinyl-CoA, ada succinyl, fumarate, malate, oxalacetate, dan sebagainya. Itu ada palingnya 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Jadi tadi yang 10 proses, dibagi jadi 9. Nanti ketika udah proses ini berjalan lagi, ini belum selesai, itu belum langsung jadi energi. Nanti molekul akhirnya akan diproses lagi ke dalam namanya rantai transport elektron. Jadi hasil akhirnya adalah elektron. Jadi manusia hidup itu mempertahankan elektron. Ya, menghasilkan elektron di mana elektron itu diperjalankan melewati fase-fase ini yang disebut dengan kompleks 1, kompleks 2, kompleks 3, kompleks 4, kompleks 5. Baru kemudian terjadi sintesis ATP di sini, energi meningkat di sini. Rantainya panjang. Dan karena rantainya panjang, ya kalau dalam prinsip apa namanya mode transportasi gitu kan, bisa saja terjadi kebocoran, bisa saja terjadi kerusakan gitu kan, bisa saja terjadi masalah pada salah satu bagian dari rantainya. Maka itu yang kemudian membuat meskipun kita sudah makan banyak, meskipun kita sudah apa namanya minum suplemen dan sebagainya, tapi apabila seluruh proses rangkaian di rantai-rantai yang panjang ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka problemnya akan terjadi, yakni pasokan ATP-nya akan rendah. Kalau pasokan ATP-nya rendah, maka orang itu ya bisa dikatakan tidak begitu sehat. Karena yang disebut dengan sehat itu ketika selnya itu memiliki kecukupan ATP. ATP itu singkatan dari adenosin trifosfat atau energi lah, gampangnya begitu, energi yang dihasilkan dari proses kimiawi. Jelas sampai sini ya. Ini adalah proses yang panjang yang kita lakukan setiap hari pakai jalur makanan ya, pakai jalur makanan. Nah, nanti ada jalur bebas. Saya jelaskan nanti jalur bebasnya seperti apa. Kalau misalnya nanti ada yang ingin tanya, boleh langsung ketik di kolom komentar saya, tidak apa-apa. Nah, kemudian selain faktor makanan, ada penelitian dan pengobatan dan penyembuhannya yang berbasis cahaya atau sinar yang dituangkan pada studi. Studinya itu telah melahirkan puluhan ribu publikasi ilmiah. Beberapa di antaranya kalau kita melakukan searching itu adalah fototerapi, photobiomodulation, photostimulation, low level light therapy, low level laser therapy, dan near infrared light. Jadi menunjukkan bahwa studi yang berhubungan relate ini telah menghasilkan lebih dari 200.000 studi ilmiah dan lebih dari 14.000 berjenis clinical trial. Jadi bayangkan, jenisnya adalah clinical trial. Jelas ya, clinical trial. Nah, karena studinya berjenis clinical trial, maka ini memiliki derajat yang cukup tinggi. Derajat yang cukup tinggi. Derajat clinical trial ini luar biasa, ya, cukup tinggi. Itu ya, jelas. Sampai sini. Nanti silakan kalau ingin tanya, bisa tanya lewat kolom chat. Suara kecil, mestinya suaranya gede. Nanti di rekaman pasti gede. Kalau suaranya kecil, ya nanti dicek di audio di HP Bapak itu cukup apa enggak. Jadi sekali lagi, kenapa saya berkali-kali ngomong seperti ini? Karena publikasi ilmiahnya banyak. Saya sering ingatkan pada Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu pengen membeli sebuah alat, ibaratnya, pengen membeli sebuah alat kesehatan, yang mesti dalam pikiran Bapak Ibu sekalian adalah ini rujukan ilmiahnya sebanyak apa, sekuat apa, sepowerful apa. Itu harus penting. Itu harus penting banget. Jadi itu pun yang dulu menjadi bahan pertimbangan saya di kepala saya bahwa ketika saya ingin mempopulerkan red light ini, saya harus teryakinkan dulu, harus mencobai dulu, harus membuktikan dulu, mengukur dulu bahwa ini memang ada rujukan publikasi ilmiahnya. Dan saya melakukan pencarian. Sebanyak ini saya nyari sendiri dengan kata kunci ini. Dengan kata kunci yang 6 ini. Jadi ditemukanlah sekian banyak. Dengan lebih dari 14.000, mungkin sekarang udah lebih dari 15.000 clinical trial. Clinical trial itu salah satu studi yang derajatnya tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu tuh beli alat dari siapapun gitu ya, entah influencer atau apa gitu kan, dari iklan atau dari Amazon, harus dicek dulu itu landasan ilmiahnya, jurnalnya itu apa. Jadi salesnya ditanya, ini rujukan ilmiahnya bagaimana? Ya kan, rujukan jurnalnya bagaimana? Itu. Kalau enggak ya nggak begitu bermanfaat, apalagi kalau alatnya mahal misalnya, sayang banget, ya kan? Nah, kita lihat studi history atau sejarah dari lahirnya foto biomodulation. Dari tahun 60 sampai ini 2016, sekarang udah 2025, ya kan? Jadi udah 9 tahun berjalan. Di mana
Mulai dari tahun 60 oleh Theodor Maiman dengan panjang gelombang 694 nanometer, lalu berturut-turut, dan yang menarik adalah di tahun 1965, yakni McGruth dan Detterling berhasil menghancurkan sel tumor dengan foto biomodulation, gampangnya dengan alat red light. Lalu berturut-turut ditemukanlah istilah baru namanya LLIT, Low Level Light Therapy, lalu kemudian punya manfaat untuk kesembuhan manusia, kemudian punya manfaat untuk pertumbuhan rambut, kemudian muncullah istilah photobiomodulation di tahun 77, kemudian terus di tahun 2009 digunakan untuk terapi stroke. Jadi red light dan infrared itu sudah marak digunakan sebagai terapi stroke. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ada kenalan orang stroke, disarankan beli alat red light. Beli alat red light nanti bisa kita bantu untuk dipandu bagaimana cara menyinarinya pada pasien stroke itu. Karena ini memang ilmiah sekali dan ini punya manfaat banget. Dari 2009 ditemukan, kemudian dibuatkan jurnalnya, progresnya menjadi sangat luar biasa dan bahkan di banyak negara sudah menjadi keharusan bagi orang-orang stroke itu untuk melakukan penyinaran red light. Nanti insya Allah kita di kantor UMG yang baru, kita akan melakukan penyinaran red light juga bagi peserta ya. Ada ruangan kecil, mereka bisa masuk ke situ untuk disinari dengan infrared sauna atau red light sauna. Karena manfaatnya besar banget. Seperti itu. Lalu di tahun 2015, ilmuwan penasaran diteliti apakah red light bisa menembusi tulang. Ternyata bisa, ya kan? Luar biasa. Dan seterusnya. Nah pertanyaannya, kenapa bisa seperti itu? Padahal cuma sinar. Ya kan? Padahal cuma sinar. Nah kita lihat karakteristik dari sinar itu. Sinar itu secara umum dia memiliki elektromagnetic spektrum yang dibagi menjadi dua, yang biasa disebut sebagai sinar-sinar yang bersifat ionisasi dan sinar-sinar yang bersifat non-ionisasi. Kalau sinar-sinar bersifat ionisasi, itu gampangnya ketika sinar itu mengenai atom, maka dia akan membuat elektron itu ketendang. Gampangnya begitu tuh cara memahaminya tuh. Sedangkan sinar-sinar non-ionisasi ketika dia ketemu dengan apa namanya atom, atomnya baik-baik aja. Dia nggak ada masalah gitu, tidak ada elektron yang ketendang. Makanya kalau orang-orang paham teori ini sederhana, jadi disebut dengan sinar ionisasi itu sinar yang menciptakan kehilangan elektron pada struktur atomnya atau radikal bebasnya akan naik. Sementara non ionisasi baik-baik aja, ya kan? Nah, contoh dari ionisasi itu diantaranya sinar gamma, CT scan, PET scan, kemudian X-ray, ya itu sinar-sinar sifatnya ionisasi. Kalau yang non ionisasi ya sinar lampu bohlam di atas tempat saya sekarang, di kamar Bapak Ibu sekalian, di toilet, di kamar mandi itu sinar-sinar sifatnya non ionisasi. Jadi kena terpapar dalam jangka waktu lama juga boleh-boleh aja, tidak ada masalah. Sedangkan kalau non ionisasi itu sinar-sinar yang tidak boleh terpapar dalam jumlah banyak, tidak boleh. Sudah sampai sini ya. Nah, salah satu dari sinar yang sifatnya non ionisasi yang aman itu adalah sinar merah atau masuk dalam spektrum visible light. Seperti itu. Jadi ketika masuk pada spektrum visible light, sinar-sinar yang visible light ini tidak dapat mempengaruhi elektron pada atom untuk tertendang, untuk menjadi tidak stabil. Dia tidak punya kemampuan itu. Yang punya kemampuan hanya yang sifat-sifatnya ionisasi, seperti sinar gamma, sinar X, ultraviolet, seperti itu. Jadi jangan takut, makanya selalu banyak yang, Mas ini kalau aku beli alat red light di home gini, waduh nanti ini saya kena radiasi. Enggak, karena memang sinar merah dan infrared itu sinar yang jenisnya non ionisasi, jadi tidak mungkin terjadi apa-apa pada badan. Jadi istilahnya aman lah, istilahnya aman. Oke, jelas sampai sini ya. Nah, sinar-sinar merah ini. Nah, kemudian ketika sinar merah ini mengenai kulit, maka dia akan mencoba untuk melakukan penetrasi. Jadi datanglah sinar gitu kan dari atas, dia akan berusaha untuk melakukan penetrasi. Ya, karena kulit kita ada lapisannya, maka penetrasinya didasarkan pada seberapa dalam kemampuan dari si sinar itu untuk masuk ke dalam kulit. Kalau misalnya menembusi sampai 8 cm, ya ada jenis-jenis sinar tertentu yang bisa menembusi sampai 8 cm seperti near infrared. Jadi near infrared itu mampu menembusi sampai 8 cm di tubuh manusia. Luar biasa kan? Tapi kalau sinar lain biasanya pendek-pendek aja. Itu. Nah, ketika masuk ke kulit, sinar-sinar itu juga ada yang diserap, ada yang dipantulkan. Ya, jadi ketika dia mengenai kulit, ada yang dipantulkan. Lalu ketika yang diserap pun, ada yang disebar.
scatter istilahnya. Jadi begitu udah keserap tuh tersebar, nggak apa namanya nggak diserap sama langsung sama selnya. Nah maka dari itu ini adalah mekanisme pertahanan dari tubuh kita yang membuat jadi lebih aman seperti itu. Nah pertanyaannya, ketika sinar ini masuk ke dalam tubuh kita, dia menciptakan efek apa saja? Ketika sinar merah itu masuk pada tubuh kita menciptakan efek apa saja? Kita lihat di sini. Jadi ketika misalnya, gampangnya, ini ada sebuah sinar yang kemudian mengenai mengenai otak kita gitu. Ya entah otak kepala atau otak jantung gitu ya, atau otak perut, pokoknya otak lah. Akan terjadi proses-proses seperti ini. Kok bisa sekompleks dan sebanyak ini padahal cuma sinar? Ya kan? Bukan sesuatu yang dimakan, bukan sesuatu yang diminum, tapi cuma sinar. Nah, pertanyaannya kok bisa gitu? Kok bisa ketika tubuh kita kena sinar, lalu kemudian menciptakan sebanyak ini manfaat, sebanyak efek ini manfaat, ya kan? Contohnya meningkatkan eh, blood flow cerebral oxygenation, jadi meningkatkan aliran darah pada pembuluh darah di otak. Tuh, bayangkan. Makanya itulah kenapa tadi saya bilang untuk orang-orang stroke itu disarankan punya. Jadi kalau Bapak Ibu ada kenalan teman saudara atau keluarga yang kebetulan sedang diuji dengan stroke ya, disarankan aja untuk punya alat red light ini. Nanti bisa dipandu sama Intan atau sama saya atau sama tim OMG lainnya untuk bagaimana cara mengkondisikan pada orang-orang yang stroke. Kenapa? Karena punya potensi untuk membentuk sinaptogenesis. Berarti ini sambungan antar syaraf. Untuk membentuk angiogenesis, berarti pembentukan jaringan pembuluh darah yang baru. Menurunkan edema atau cairan. Makanya alat red light ini di salah satu peserta yang gagal ginjal. Jadi saya punya peserta yang gagal ginjal yang kemudian dia beli alatnya di OMG. Lalu ya karena orang gagal ginjal rata-rata mungkin hopeless gitu ya. Saya bilang ini saya tidak bisa menjanjikan apapun loh Pak ya. Tetapi kalau Bapak misalnya membaca teori ini, mestinya di badan Bapak ini bisa meringankan hal-hal yang ada di layar ini. Apa contohnya Mas? Mesti ada inflamasi, diringankan dengan penyinaran. Mesti ada edema, diringankan dengan penyinaran. Mesti ada aliran darah yang tersumbat misalnya begitu ya, bisa dilancarkan lagi dengan alat red light ini. Jadi seperti itu. Karena memang ini nggak mengada-ada, memangnya kayak gitu dasar ilmunya gitu. Makanya ini menjadi penting bagi orang-orang yang stroke atau orang-orang yang secara fisiknya lemah, letih, lesu, tidak mampu. Misalnya CA stadium 4 atau yang sudah metastasis, dia kan merasa lemah, letih, lesu secara otomatis kan. Nah maka dengan cara seperti ini, lemah, letih, lesunya itu akan dibangkitkan untuk diperkuat. Kenapa? Lihat aja di daftar ini, gitu kan? Kok bisa sih sinar doang bisa meningkatkan SOD misalnya. SOD itu superoxide dismutase tanpa harus beli suplemen. Ya kan disinari tanpa harus beli suplemen naik SOD-nya. Disinari antiinflamasinya apa namanya inflamasinya turun, antiinflamasi naik. Kok bisa? Berarti tanpa kita harus minum sesuatu atau suplemen yang menaikkan atau menurunkan inflamasi. Lewat red light bisa, ya kan? Seru. Ya, seperti itu. Jadi bisa juga memaksa sel untuk bunuh diri, khususnya untuk sel-sel yang anomali ya, seperti tumor kista miom kanker. Itu juga kayak gitu. Nah pertanyaan kok bisa menjadi kompleks itu dan sebagus itu? Jawabannya adalah karena Tuhan memberikan manusia yang disebut dengan fotopigmen molekul, yakni kromofor dan fotoreseptor serta fotoakseptor. Jadi ini karunia Tuhan pada manusia, ya kan? Yakni sel yang dapat menangkap cahaya atau menangkap foton-foton cahaya yang panjang gelombangnya tertentu, RGB biasanya. Red yang kromofor itu panjangnya 560 nanometer, greennya yang 530 dan bluenya 430. Ya kalau saya sih jarang pakai yang blue sama green, rata-rata pakai red saja karena manfaatnya paling besar pada red dan near infrared. Seperti itu. Jadi manusia itu kodratnya memiliki kromofor, yakni bagian dari sel yang bertanggung jawab untuk menyerap foton. Penyerapan secara pasti bergantung pada panjang gelombangnya. Seperti itu. Makanya tadi dijelaskan di awal, ya panjang gelombangnya mesti tertentu, tidak bisa asal sinar. Nggak bisa, harus ada sinar yang panjang gelombang tertentu, kalau dia didorong, didorong oleh mesin di belakangnya, sehingga sinar itu memiliki konsentrasi yang lebih padat dibandingkan kalau sinar biasa dari lampu misalnya, karena wattnya kecil kan.
Tapi kalau ini kan wattnya kan didesain besar, ya bagian besar itu sesuai dengan bentuk alatnya ya. Jadi kalau misalnya alat yang OM Grade 60 itu sekitar 90 watt. Kalau yang Series 120 itu mungkin sekitar 200-an watt ya. Kalau misalnya 1200 itu sampai 1000-an watt. Jadi memilih alat itu bergantung pada watt yang ada di rumahnya. Kalau kita selalu merekomendasikan OM Grade 60, karena ini wattnya yang paling kecil. Wattnya sekitar 60-an sampai 90-an lah. Dan itu nyaris semua rumah bisa, termasuk rumah yang listriknya hanya 1300, aman. Jadi sekali lagi, karena memiliki karunia fotopigmen molekul, maka pada titik itu manusia bisa menyerap foton cahaya dan memanfaatkannya langsung karena ada reseptornya di dalam tubuhnya yang sudah dikasih sama Tuhan. Dan ini bukan kata saya, memang penelitiannya begitu ya. Nah, kita lihat efeknya apa. Jadi efeknya seperti ini. Ketika misalnya gampangnya begini ya. Nah, ketika misalnya si sinar red light itu menyinari sel kita, maka dia akan menembusi kulit, ya kan? Setelah menembusi kulit, maka dia akan melakukan peningkatan, ya, primary efeknya peningkatan molekul ATP, ya, peningkatan molekul ATP dan kenaikan temperatur. Kenapa molekul ATP bisa naik? Karena sinar ini langsung mengenai siklus elektron transport chain. Lihat ya, jadi kalau di gambar ini ya. Nah ini, kalau di gambar ini, jadi sinarnya langsung mengenai siklus elektron transport chain. Kalau tadi, itu kan saya jelaskan perjalanan panjang dari makanan, nggak ada bypassnya. Pokoknya makanan yang lewatinya harus begini, diubah jadi glukosa, glukosa melewati A, B, C, D, 1, 2, 3, sampai 10, setelah itu jadi, lalu melewati siklus Krebs, setelah itu jadi molekul baru, lalu masuk pada elektron transport chain. Itu secara umum, maka panjang. Sedangkan pada photobiomodulation atau penyinaran dengan red light, ketika disinari tubuh manusia, maka secara otomatis dia akan mengaktifkan kompleks 5 untuk meningkatkan pompa ATP. Bayangkan. Jadi tiba-tiba ada tukang datang, ya, ada tukang datang langsung dia direct ke intinya. Itu tukangnya pinter banget. Tukangnya pinter banget. Foton-foton sinari pinter banget. Takdirnya pinter banget. Ketika disinari dia langsung datang ke inti. Mana kompleks 5? Electron transport chain. Gua mau mengubah kompleks 5 dengan cara memutar pompa ATP menjadi lebih cepat. Maka dampaknya jumlah ATP-nya menjadi lebih banyak. Maka banyak yang setelah melakukan penyinaran tubuhnya rasanya makin bertenaga. Kok bisa? Karena oleh si foton cahaya itu rantai pemutaran ATP ini menjadi lebih cepat sehingga produksi ATP menjadi lebih banyak. Seperti itu dasarnya. Jadi di bypass sama si tukang ini, sama si sinarnya di bypass. Nah, itulah kenapa saya sering bilang dulu tuh, mudah-mudahan kalau Bapak Ibu ada rezeki, ayo milikilah, beli alat radar OMG ini, manfaatnya besar banget. Dukungan jurnalnya pun melimpah, penjelasannya pun logis, ya kan? Dan ini sangat dibutuhkan bagi orang-orang yang lemah lesu. Jadi mereka yang lemah lesu itu kan energinya sedikit, ya kan? Kurang ATP istilahnya. Ya udah, kalau gitu dikondisikan aja dengan alat red light, disinari sehingga nanti lama-lama dia merasa enakan, merasa bertenaga gitu kan. Begitu dia bertenaga, ya diarahkan untuk olah napas atau olahraga. Seperti itu. Jadi pasti akan powerful sekali manfaatnya di badan. Jelas ya? Jadi si red light ini akan membypass seluruh panjangnya rantai makronutrisi yang diubah menjadi glukosa, glukosa diubah menjadi asam pirufat, lalu diubah menjadi asetil CoA dan seterusnya hingga menjadi elektron, yang elektronnya diperjalankan pada elektron transport chain. Nungguin aja pegel, nungguin ngomongnya aja pegel gitu kan. Sementara kalau dari lihat ini si tukang ini, dia langsung datang, cetrek, dia nyalain, lalu dia mengenai sel. Ketika dia mengenai sel, nggak peduli sel yang mana, gua akan naikkan ATP-nya, gitu. Jadi dia nggak peduli yang mana, pokoknya begitu kena disinari, saya akan naikin ATP-nya di area itu. Nah, jelas ya. Sehingga pada akhirnya jumlah ATP-nya menjadi lebih banyak berkali-kali lipat dibandingkan yang tidak melakukan penyinaran. Itu, jadi sekali lagi, mudah-mudahan dipahami. Jika ada rezeki, saran saya punya beli. Terus dari sumber mana aja? Tentu saja kalau dari sumber OMG, kita ada grupnya, namanya grup khusus Red Light, ya, komunitas Red Light Indonesia yang lebih dari 250 orang. Kemudian kita juga ada grup Red Light khusus kanker.
Jadi bagaimana cara menerapkannya secara aman untuk pasien-pasien kanker seperti itu. Supaya dia, misalnya dia kemo, kemo kan biasanya rambutnya rontok gitu kan, bibir sariawan pecah-pecah dan sebagainya. Sampai itu nggak berasa sama sekali. Kemonya ya kemo biasa aja, tapi semua dampak kemonya nggak muncul di badan. Kok bisa? Karena ketika disinari ATP-nya melimpah ruah. Ketika ATP-nya melimpah ruah, ya secara otomatis akan apa namanya membuat tenaga jadi besar di badan orang itu, gitu ya. Ini primary efeknya, jadi meningkatkan ATP. Sedangkan secondary-nya mengaktifkan protein-protein yang penting sekali untuk proses-proses yang berhubungan dengan pembentukan energi. Ya kayak ini contohnya ya kan. Bisa dipakai untuk targeting autoimun. Bisa dengan alat red light. Ya memang ada dasar ilmunya seperti itu. Nah, bahkan ya secara efek tertier atau efek sistemiknya ya tadi seperti yang saya sudah jelaskan. Dia bisa untuk angiogenesis, membentukkan pembuluh darah yang baru, sinaptogenesis, berarti kemampuan sel saraf untuk bisa saling terhubung gitu kan dengan apa namanya sel saraf lain. SOD upregulation berarti meningkatkan superoxide dismutase, NF-kappa B activation ini juga penting dalam proses anomali sel ya, menghambat tumor kristal kanker, kemudian untuk stem selnya juga untuk meningkatkan lymph drainage, jadi pembuangan limpa. Itu kan limpa itu kan sel darah putih ya gampangnya. Jadi akan membaik seperti itu. NO itu nitric oxide dissociation. Kemudian meningkatkan aliran darah khususnya ke arah otak. Ya kan luar biasa, hanya dengan disinari saja. Makanya kalau ada rezeki eh, bikin ruangan kecil di rumah gitu ya, mungkin di apa namanya di halaman atau mungkin di garasi yang isinya alat-alat red light yang ketika kita masuk cetrek nyalain udah kita bermandikan sinar merah di ruangan itu. Nah, itu nanti akan dibuat oleh OMG di bulan Februari ini. Jadi pastikan Bapak Ibu sering mantengin YouTube saya. Kali-kali aja promo-promo gitu kan lumayan dan tinggalnya pun nggak jauh-jauh dari Jakarta Barat. Supaya nanti bisa mampir ke kantor untuk bermandikan infrared. Nanti hasilnya akan luar biasa bagus. Seperti itu. Jelas ya? Ini efek-efek sistemiknya. Nah, ini yang apa namanya nanti akan menjadi penting untuk dipahami karena kita jadi tahu dan kita jadi bisa memperbandingkan bahwa oh jalur makanan itu ternyata begini. Kalau kita bicara makanan berarti ada makronutrisi dan mikronutrisi, gitu kan? Berarti makronutrisi berarti ada protein, ada karbohidrat, ada lemak. Yang nanti akan dikonversi menjadi glukosa apapun jenisnya sesuai dengan persentase kadarnya. Nanti si glukosa ini harus melewati 10 rantai glikolisis, menghasilkan asam pirufat. Lalu masuk pada siklus Krebs, 9 rantai lagi. Lalu masuk pada elektron transport chain, 5 rantai lagi. Jadi panjang tuh 10, 9 sama 5, 19 sama 5, 24. Jadi ada 24 rantai itu gampangnya begitu ya. Itu jalur makanan. Ya umumnya seperti itu. Umumnya seperti itu yang kita lakukan setiap hari, saya, Bapak, Ibu, dan semuanya. Tapi pengetahuan malam ini, hari ini ada mengenai, oke ternyata saya bisa loh untuk membypass sepanjang itu yang saya hanya nembak saja pada kompleks 5-nya aja di jalur elektron transport chain yang membuat pompa ATP-nya berputar gitu tanpa menggunakan glukosa gitu kan, tanpa menggunakan glukosa untuk membuat jadi energi, tapi cukup dengan cahaya yang mengenai kompleks 5 secara otomatis pasti kena. Mungkin disinari mana aja kompleks 5 itu ada di dalam mitokondria sehingga pasti kena. Maka secara alamiah mitokondrianya bertenaga karena keluar energinya dalam jumlah banyak ya berkali-kali lipat, maka efeknya adalah selnya menjadi lebih bertenaga juga. Itu karena mitokondria itu kan baterainya. Nah, jadi gini, hubungan antara mitokondria dan penyakit itu apa sih? Waktu itu pernah ada yang nanya juga. Detailnya ada di YouTube saya penjelasannya, tapi sederhananya begini. Setiap sel itu ada sekitar 1000 sampai 1500 mitokondria. Gampangnya satu sel manusia itu ada 1000 sampai 1500 baterainya. Dengan ukuran mikro, sangat kecil, ya, nano mungkin. Nah, kemudian semakin berat sakit seseorang, maka jumlah mitokondrianya semakin sedikit. Semakin sehat, jumlah mitokondrianya semakin banyak. Nah itu, jadi kalau orang sakitnya makin berat, maka jumlah mitokondrianya semakin sedikit. Nah pertanyaannya, bagaimana cara seseorang meningkatkan energinya, meningkatkan ATP-nya kalau jumlah mitokondria sedikit? Ya dia harus melakukan duplikasi mitokondria. Di antaranya tidur nyenyak, tidur cukup, kurangi stres gitu kan. Dia mungkin melakukan doing physical activity,
dia melakukan doing thinking activity atau feeling activity dan seterusnya itu ada pelajarannya macam-macam di banyak influencer. Tapi ada cara lain, cara lain untuk meningkatkan power dari mitokondria ini, yakni dengan disinari pakai alat red light. Dengan disinari pakai alat red light. Jadi kalau misalnya kita menyinari si mitokondria itu pakai alat red light, maka secara alamiah si mitokondrianya ini jumlahnya, apa namanya, dayanya akan bertambah. Dayanya akan bertambah. Dan ketika dayanya bertambah, maka baterai selnya itu jadi full. Ketika baterai selnya full, maka orang itu menjadi lebih bertenaga ketika selesai disinar. Dan ini penting banget, penting banget, penting banget bagi orang yang sakit berat seperti kanker, kista, miom, tumor yang memang sudah pada fase metastasis. Yang pada fase mereka kanker lalu menjalani kemo. Itu udah double tuh, double kerusakannya kan. Ya, pengertian bukan kerusakannya itu kemonya jelek, tetapi kankernya sendiri melemahkan. Belum kemonya ikut melemahkan. Maka bagaimana caranya? Orang lagi lemah disuruh olah napas, hahu 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 gitu ya, dia nggak akan, apa namanya, nggak akan bertenaga dulu. Orang lagi lemah bagaimana? Ya disinari dulu aja. Iya, disinari dulu ibaratnya gitu ya. Baru setelah nanti dia merasa ada cukup tenaga, baru silakan dia lakukan latihan pernapasan. Seperti itu teorinya. Makanya saya sering bilang di beberapa YouTube saya tuh sering banget dipanggil gitu untuk datang ke situasi di mana pasiennya itu udah terminal ya. Pasiennya terminal itu pasien yang dokternya udah angkat tangan, udah hopeless. Jadi apa kata keluarga dah? Keluarganya mau datengin pelawak, mau datengin Pak Haji, mau datengin pendeta untuk doakan terus rabung ya. Jadi masuk layanan paliatif di situ. Jadi saya sering diminta untuk hadir di posisi paliatif seperti itu ya. Kemudian saya bawa red light aja, karena kan udah terserah keluarganya, udah divonis dokternya angkat tangan. Ya udah, apa nih masalahnya Bu? Oh ini masalahnya SpO2-nya rendah sekali Mas pasien ini. Oke, kalau rendah sekali pasiennya, kemudian sinario ya, buka baju pasiennya atau punggungnya dibuka, taruh di atas di belakang alatnya, nyalakan cetrek hanya infrared saja. Pasang oximeter, otomatis naik SpO2-nya, otomatis. Jadi kalau Bapak Ibu nggak percaya boleh coba ya naik SPO2-nya. Kenapa? Karena begini, ini saya jelaskan dasar teorinya ya. Karena ini penting banget. Karena kadang-kadang orang suka bingung kenapa kok bisa kayak gitu Mas ya. Padahal kan ini kan saya cuman cuman nyinarin aja gitu. Kok bisa terjadi kenaikan SpO2 pada hemoglobin, ya kan? Kok bisa? Padahal cuma disinari. Nah, jawabannya adalah ada di sini. Maka dia, oh ini dia. Di posisi yang ini. Saya share ya. Kelihatan nggak? Nah, ini. Ya, kelihatan ya. Nah, slide-nya yang ini, slide-nya. Nah, jadi ini dasarnya, ini bukan karangan saya, memang penelitiannya seperti itu. Jadi hemoglobin itu punya molekul namanya heme, heme. Nah, si heme ini memiliki perilaku berbeda ketika dikenai sinar. Jadi ketika si heme atau hemoglobin lah gampangnya begitu ya, jika dia kena infrared, maka sinar infrared ini akan terserap dan membuat kondisi air atau relax atau istilahnya oksihemoglobin. Kalau relax, maka hemoglobin ini akan memuat oksigen ke dalam si hemoglobin itu sendiri. Efeknya ya otomatis jadi naik SpO2-nya gitu kan, karena dia memuat oksigen. Sedangkan ketika dikenai sinar merah, maka terjadi kondisi taut atau dioksihemoglobin atau pelepasan oksigen dari hemoglobin. Efeknya SpO2-nya turun. Jadi gampangnya ketika, apa namanya, hemoglobin dikenai infrared, maka terjadi kenaikan SpO2. Ketika dikenai red light, maka terjadi penurunan SpO2. Jadi terjadi proses bongkar muat oksigen karbon dioksida pada saat itu dengan cara yang sangat mudah. Proses bongkar muat oksigen karbon dioksida itu saya pernah bikin YouTube-nya. Ini juga terjadi pada teknik Wim Hof.
Jadi teknik Wim Hof itu loh teknik di mana seseorang melakukan hiperventilasi, tarik buang, tarik buang, tarik buang, tarik buang gitu kan. Kemudian dia menahan napas, hipoventilasi, setelah itu melakukan oksigenasi. Yang terjadi adalah bongkar muat oksigen karbon dioksida. Pada saat dia lagi tarik, buang, hiperventilasi, terjadi pemuatan oksigen, apa namanya, terjadi pembuangan CO2. Karena semua hiperventilasi itu akan membuang CO2. Ya kan? Dikuraslah CO2-nya. Ketika CO2 dikuras, tentu yang masuk adalah oksigen. Tapi seseorang harus huha-huha dulu. Harus tarik buang, tarik buang, tarik buang gitu kan. Harus capek dulu untuk berlatih teknik Wim Hof untuk mensimulasikan oksigennya dimasukkan ke dalam hemoglobin dan oksigennya dikeluarkan dari hemoglobin. Ada cara lain, yakni dengan disinari secara bergantian. Disinari NIR dulu, baru disinari REN. Disinari secara bergantian. Ketika sinari bergantian, maka terjadi proses pemuatan oksigen dan pembongkaran oksigen dengan efek yang sama seperti saat seseorang berlatih napas Wim Hof atau sejenis itu, seperti bastrik atau kapal bati. Kan luar biasa. Loh Mas, kenapa kok nggak tinggal olah napas aja? Iya, kalau Bapak Ibu fisiknya kuat, gitu kan, tinggal olah napas aja. Tapi bayangkan orang stroke, bayangkan orang yang cuma bisa berbaring di tempat tidur, bayangkan orang yang sedang lemah, sedang terminal kondisinya. Boro-boro dia jadi teknik Wim Hof, disuruh napas aja dia sesek. Iya. Jadi nggak mungkin orang dalam kondisi seperti itu, ibaratnya disuruh latihan napas itu. Jadi nggak semua solusi ini berbasis olah napas. Iya kan? Kalau misalnya kondisi bapak ibunya sehat gitu kan, kemudian baik, ya latihan pernapasan gampang kayak sekarang nih. Ayo kita latihan napas, oh bisa semua. Coba kalau kita lihat orangnya itu stroke, cuman bisa berbaring, bahkan napas aja susah, dia tidak bisa mengerti instruksi gitu kan. Mungkin orangnya punya Parkinson atau dia punya Alzheimer atau mungkin dia punya pikun gitu kan, demensia. Bayangkan kondisi-kondisi seperti itu nggak bisa diajar pernapasan. Jadi suatu saat saya pernah ditantang, ini kisah nyata, sama salah satu keluarga di PK. Di PIK 2 itu ada salah satu keluarga yang manggil saya, Mas Gunggung, kita mau privat, tapi yang privat ayah saya. Ayah saya nggak bisa ngapa-ngapain. Ini gimana cara Mas Gunggung bisa naikin oksigennya? Gimana cara Mas Gunggung bisa membuat papa saya ini ya lebih bertenaga lah. Ya udah, akhirnya saya berangkat, saya bawa alat red light 2. Papanya bisa dibantu duduk nggak? Bisa, buka bajunya. Saya pasang alat 2 depan belakang, sinari. Udah pasang oximeter. Oximeternya tut naik dari 92 jadi 99. Terus bertahan di situ. Oke, begitu dari 99 stop, ubah jadi red. Begitu ubah jadi red turun dari 99, 98, 97, 96 persis kayak efeknya Wim Hof. Setelah lakukan penyinaran seperti itu selama beberapa menit, berapa belas menit, ya sih bapaknya tuh udah jadi bisa berdiri, ketawa-ketawa, bisa jalan. Ya memang bukan stroke ya, cuma lemah aja. Dia mendadak menjadi sangat bertenaga, itu nggak usah kita ngajarin olah napas ke orang yang model begitu. Kenapa? Memang dia nggak bisa melakukan itu. Maka harus mengerti alternatif cara lain. Itulah fungsi memahami ada satu jalur yang utuh, ada jalur bebas. Ya kan jalur bebas itu jalur-jalur memang diperlukan untuk kasus khusus-khusus. Nanti ketika dia sudah normal, ya udah diolah napas saja, gitu kan? Pakai red light-nya ya untuk tujuan yang berbeda. Tapi pada kasus itu ya memang kayak gitu kondisinya. Saya bawa 2 karena ditantang gitu kan, udah saya taruh aja. Bantu bapaknya buka bajunya, taruh depan belakang, sinari red dulu, NIR dulu. Setelah disinari NIR, naik SPO2-nya, oke, stop, nyalakan rednya. Disinari pakai red, SPO2 turun. Maka dia mendapat manfaat seperti halnya teknik Wim Hof, hanya dengan penyinaran secara bergantian, dengan durasi menit tertentu. Itu bisa seperti itu, bisa banget. Waktu itu saya pernah juga diminta di salah satu rumah sakit dari Jakarta ya, di Darmais waktu itu. Pernah juga yang di rumah sakit yang di TB Simatupang, di RSUD Pasar Minggu juga pernah. Ya rata-rata pasien-pasien yang apa, udah terminal lah. Ya saya merekomendasikan aja, alat red light-nya punya. Nanti kalau kasusnya kayak gini, manfaatnya bisa diambil dari alat red light, tapi ada kekurangan kelebihannya. Karena memang orangnya tidak bisa makan olah nafas, ya udah hanya ini saja solusinya. Sampai nanti dia membaik. Ketika dia sudah membaik, mulai pelan-pelan diajari olah nafas, kesadarannya udah bangkit lagi, ajari olah nafas, ajari gaya hidup dan sebagainya. Tapi untuk kasus-kasus susah, ini akan menjadi kartu truf yang barangkali bisa menyelamatkan nyawa, saving life. Bukan nyawa kita saja, mungkin nyawa saudara kita, untuk nyawa apa namanya orang-orang yang memang dalam kondisi seperti tadi, gitu kan. Bayangkan orang-orang yang misalnya stroke atau misalnya orang-orang yang terminal, yang SpO2-nya sangat rendah, yang dia tidak bisa diajari apapun.
untuk menaikkan SpO2 selain dari dikasih tabung oksigen. Ya pilihan cuma itu, ya kan? Kita punya alternatif lain. Kenapa Mas kalau misalnya pakai tabung oksigen kan juga bisa? Iya memang bisa, tapi itu kan tidak mengajari tubuh untuk bernapas secara normal. Tapi kalau pakai cara red light ini, kita mengajari tubuh. Karena hemoglobin kita ngerti sifatnya, bisa rileks, bisa taut, bisa menyerap oksigen, bisa membongkar oksigen, kita ngerti, ya kita perlakukan selnya seperti itu. Maka hemoglobin itu dilatih, dilatih, dan itulah kehebatan dari karakteristik foton atau sinar atau cahaya. Jadi kalau Bapak Ibu yang nonton YouTube saya berapa hari lalu ya mengenai forest bathing itu, ada jalur bebas. Yang pertama jalur foton atau cahaya atau sinar. Yang kedua jalur elektromagnetik. Ini jalur-jalur yang tidak melewati 10 tahap glikolisis, nggak melewati 9 tahap siklus Krebs, nggak melewati 5 tahap elektrolyt, nggak melewati itu semua. Dia langsung direct ke mitokondria. Langsung disentuh mitokondrianya langsung jreng jadi seperti itu. Jelas ya? Iya, saya baca pertanyaannya. Kalau buat diabetes bisa nggak? Bisa. Jadi jurnalnya ada di YouTube saya. Penyinaran red light di area punggung selama 15 menit pada 1 jam sebelum makan besar ya akan menurunkan glukosa postprandial. Lalu kedua untuk pasien diabetes penyinaran di area perut akan memperbanyak jumlah bakteri baik hingga 10.000 kali lipat dan bakteri baik yang bertambah itu adalah salah satu faktor yang ikut berkontribusi dalam menurunkan gula darah. Ingat bakteri makannya apa? Makanya gula. Makanya kalau orang fermentasi gitu kan, ya dia dikasihnya gula kan supaya bakterinya makan gula. Badan kita juga mirip-mirip seperti itu, beneran. Makanya kalau bakteri baik di perut kita tuh jelek, ya kita leaky gut, gitu kan, kebocoran usus, pasti gula darahnya ngaco tuh. Pasti gula darah ngaco. Coba sinari aja, 7 hari berturut-turut ya, itu gula darahnya mulai terkontrol tuh, sinari perutnya maksudnya. Pasti mulai terkontrol. Rajin aja dikombinasikan dengan itu. Itu mulai terkontrol. Gitu, jelas ya. Jadi bisa diabetes. Win Rajati untuk penderita demensia apakah bisa dengan RL? Sangat bisa. Ya, ini disinari di area kepala. Jadi dibentuk tadi kondisi sinaptogenesisnya sama neurogenesisnya. Jadi pembentukan apa namanya syaraf yang baru sama kemampuan syaraf yang untuk saling sambung menyambung, saling memberikan respon antara ujung-ujung syarafnya. Itu sinaptogenesis. Jadi disinari di area kepalanya supaya dua itu terbentuk secara rutin. Bu Teresia, kalau buat anak 7 tahun nggak mau sakit karena cuaca sekarang bisa sangat bisa. Iya, sangat bisa. Bahkan untuk bayi 3 tahun, 4 tahun juga bisa. Saya ada salah satu peserta yang cucunya itu ya pokoknya sakit lah. Udah kasihan katanya kalau diobati itu kan ya orang Indonesia itu kan kalau berobat tuh sangat akrab dengan antibiotik. Ini kan sangat akrab. Sekali kita minum antibiotik itu bisa 3 sampai 6 bulan bakteri baiknya rusak. Perbaikannya lama gitu. Jadi ya sudah, sindari aja si cucunya itu dengan red light. Jadi waktu dia ceritanya beli yang paling besar, yang 200 yang semeter itu, jadi cucunya sambil digendong, sambil bareng dengan dianya. Jadi dia gendong cucu pakai daleman aja gitu ya. Cucunya nggak pakai baju gitu karena masih 3 tahunan. Ya dapat semua, dapat red light manfaat dua-duanya. Seperti itu. Jadi boleh. Bu Sinta, sehari perut bisa sinari 2 kali boleh, boleh, tidak ada masalah. Kalau saya biasanya bangun tidur, saya sinari perut. Nanti setelah sinari perut itu saya pernapasan. Setelah itu saya pasti BAB. Selesai BAB, ya mandi dan sebagainya normal gitu kan. Baru kemudian saya minum racikan rempah, seperti yang saya ajarkan di kelas antiinflamasi. Di dalam racikan rempah juga bisa menurunkan inflamasi. Jadi ikut membantu berkontribusi pada hal-hal yang apa namanya tidak pakai obat seperti itu. Jadi sangat boleh. Pak Siswanti atau Bu Siswanti ya. Alhamdulillah berapa Nggi Mas Gunggung harganya? Oh ya, coba ya saya munculkan dulu di sini ya. Oh ini dia nih. Ya, jadi ini sebenarnya saya dibikin bikin Zoom sekarang tanggal sekarang tuh menghabiskan stok yang bulan Januari. Karena di bulan Januari itu harganya masih harga lama, harga 5 juta. Jadi yang ada di sini nih itu harganya untuk yang bulan Januari ya ini ya. Ini bukan yang 5,7 tapi masih yang 5 juta. Nah, jadi Bapak Ibu silakan kalau misalnya tertarik, saya masih menghabiskan stok yang bulan Januari karena Februari ini udah datang barang baru dengan harga baru. Jadi kalau dengan harga baru ya pajak-pajaknya semua berbeda. Waduh, puyeng juga kadang-kadang. Tapi ya itulah memang kita harus menikmati hidup di Indonesia di mana semua alat-alat yang masuk pada kriteria medical grade ini
mahal gitu. Jadi ya sudahlah. Jadi masih bisa didapat di Januari ini di harga segini. Sekarang tanggal 27, berarti masih ada 4 hari lagi. Karena Januari sampai tanggal 31 ya. Jadi kalau Ibu tertarik, silakan di angka 5 juta, khusus bagi yang ikut Zoom sekarang, di screenshot, ya, di screenshot tulisan tangan saya ini, satu screenshot layar ini saya kasih diskon lagi 5% untuk ngabisin stok yang lama. Jadi dari 5 juta dikurangi 5%, jadinya 4.750.000. Nanti di Februari udah nggak bisa segitu, karena udah agak-agak susah angkanya. Jadi mumpung di bulan Januari ini masih bisa, jadi silakan saja. Jadi dari 5 juta kurangi lagi 5% menjadi 4.750.000, lumayan lah. Dan ini sudah termasuk free ongkir ke seluruh Indonesia. Ini sebenarnya di yang brosur baru nih, kecuali Papua. Saya waktu itu ya pernah bikin free ongkir ke Papua. Saya pikir berapa angkanya? Ternyata angkanya 1 juta lebih. Jadi subsidi ongkosnya luar biasa. Kecuali ke Papua ya. Kalau ke Papua saya subsidi 50% aja. Gitu. Kalau ke Papua ya berat itu ke sana sampai 1 jutaan lebih tuh ongkosnya tuh. Ampun, ampun. Kalau untuk seputaran Jawa, Sumatera, Kalimantan sih oke lah. Pokoknya yang mahal itu Papua. Kalau Bali pun masih masih make sense lah angkanya. Tapi kalau udah Papua nih ampun, harganya nggak keruan-keruan. Jadi ongkirnya nyerah saya. Jadi ini free ongkir seluruh Indonesia itu kecuali Papua. Oke, silakan. Jadi ini kalau Bapak Ibu masih tertarik, ya silakan. Bu Laksmi, Alhamdulillah relate OMG mantap berkualitas. Pernah punya model lembaran beli via Alibaba rawan rusak. Iya, kalau saya kan saya teliti sama produk. Jadi saya minta spesifikasinya berdasarkan yang saya mau. Jadi saya mau spesifikasinya A, B, C, D begini sesuai jurnalnya tuh. Jadi nanti dibuatkan sama pabriknya. Pabriknya buat, lalu begitu kirim ke saya evaluasi ulang dan ada perjanjian di mana saya bisa ngebalikin. Kalau misalnya spesifikasinya nggak sesuai saya mau. Jadi panjang gelombangnya harus tertentu, kemudian kekuatan sinarnya harus tertentu, kemudian daya masuknya ke selnya harus tertentu supaya lebih dapat diserap. Ya seperti itu. Kalau enggak ya akan dapat produk yang abal-abal nantinya. Coba aja kalau nggak percaya bandingkan aja, beli aja dari merek lain gitu. Pasti ngaco tuh. Pasti ngaco, rawan rusak kita nggak tahu gimana cara apa namanya memperbaikinya. Kita juga nggak ada jaminan. Salesnya juga nggak bisa ditanyai. Misalnya, sales, saya kan udah beli alat relate dari kamu. Ini anak saya sakit flu. Gimana cara untuk penyembuhannya? Nggak bakal, Bu, dijawab sama salesnya. Nggak bakal. Coba aja tanya ke Alibaba, tanya ke Blibli, tanya ke misalnya apalah begitu kan, marketplace. Salesnya nggak bakal ngejawab itu. Kenapa? Karena salesnya cuma dagang. Salesnya cuma jualan. Kalau saya, saya bukan jualan. Saya memberikan pemahaman teknologinya. Ini ada alternatif. Kalau ngerasa punya rezeki, silahkan. Kita juga kasih kelas gratisnya selama 1 tahun, luar biasa. Bahkan saya berencana di tahun ini, ya kalau yang beli alat relate saya dari 3 tahun lalu, ini sekarang berarti udah jalan 3 tahun tuh kelasnya tuh, nggak di stop-stop tuh kelasnya kan, jalan aja terus. Kenapa? Minimal mengingatkan bahwa, Bapak Ibu masih punya alat relate loh ya, jangan dianggurkan gitu, jangan didiamkan, dipakai alatnya supaya bermanfaat. Seperti itu. Dan kita garansi juga. Saya udah pakai kemana-mana, saya bawa ke bandara, yang kecil ini ya, yang grade 60 ini saya bawa ke bandara, saya bawa kemana-mana, ya baik-baik aja tuh. Kebentur-bentur ini itu, bahkan saya pernah nekat, apa namanya, saya tenteng aja lewat apa namanya, kabin ya, berarti kan harus lewati security ya. Ya lolos-lolos aja tuh. Nggak. Karena ini kan alat yang tidak berbaterai. Ya kan, karena tidak berbaterai, ya nggak ada masalah, tidak akan muncul deteksi apapun. Iya. Gitu ya. Bu Sinta, kalau model baru berarti nggak sama, nggak bisa untuk sauna yang setipe ya? Bisa, justru tipe yang sekarang itu di-upgrade softwarenya. Jadi seperti yang saya pernah bikin di YouTube ya, saya demonstrasikan ya. Eh, Coba ya, saya tunjukkan sebentar biar paham ya. Jadi memang pada titik itu saya berusaha untuk mengupgrade softwarenya biar, nah ini dia, ya saya tunjukkan. Nah ini. Jadi saya upgrade softwarenya supaya ini kelihatannya. Oh ini nggak ada suaranya ya. Coba saya ulangi. Saya share yang ada suaranya. Share sound. Ini dia. Oke, saya share.
Jadi ini waktu di Ada berapa alat? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 alat. Dari 6 alat ini disetting supaya pencet satu di sini nyala semua di sini. Nah, kita coba buktikan ya. Saya akan pencet satu saja di sini. Ya, saya pencet satu di sini. OMG Red ya. Begitu saya tekan start, semua nyala. Nah, kelihatan. Hanya dengan satu kali klik saja. Ini cuma bisa dicapai dengan alat OMG Red. Nah, tinggal dibikin setting seperti ini aja. Nah, keren kan? Hah? Iya. Semua area tembakan semua ke seluruh tubuh. Taruh mau berapa saja alat di sini. Di sini kita 1 2 3 4 5 6, mau 7 8, dia langsung otomatis Padahal pakai nyala. baju sih. Iya, padahal pakai baju kan. Tembus. Langsung kerasa banget. Iya. Nah, ini yang disebut dengan karena kuat. Infrared sauna. ya seperti itu, kelihatan ya. Ya, jadi memang bisa seperti itu, bisa banget itu. Jadi memang softwarenya udah di-upgrade sehingga memungkinkan bisa paralel untuk berapapun jumlah alatnya. Makanya kalau Bapak Ibu misalnya pengen bisnis kecil-kecilan ya, sebenarnya nanti saya mau buka di Februari ini. Jadi misalnya siapkan aja di rumah gitu atau di halaman atau mungkin di garasi. Ya ruangan mungkin ukuran berapa kali berapa gitu kan. Yang nanti ini kan aja disewakan aja orang bisa datang ke situ untuk menikmati red light-nya. Ya kan tetangganya, teman-temannya, saudaranya bikin pengumuman satu komplek itu. Ya let's say mungkin 1 jam ya mungkin 50.000 gitu kan atau 1 jam 75.000 bisa aja kan. Atau 1 jam 100.000 bisa aja tergantung nanti apa fasilitas yang ingin diberikan. Ini kita udah mau mulai membuat franchise seperti itu. Jadi misalnya kita bantu menyiapkan ruangannya, nanti alat realitanya posisinya harus seperti apa. Terus kalau pasien-pasiennya sakitnya kayak apa tuh harus bagaimana, nanti jasanya berapa. Nanti Bapak Ibu sambil ya promo-promo aja ke grup-grup, ini ada red light nih di daerah Bogor, ada yang daerah Bali, ada yang daerah Sumatera, ada yang daerah Kalimantan gitu kan. Ya pada datang semua ke situ nanti. Ya itu aja, misalnya kalau anggaplah 1 jam ya nggak usah mahal-mahal ya 75.000 aja misalnya gitu ya 1 jam 75.000 misalnya ya sama kayak standar orang kalau misalnya ke Bali kemudian mengikuti layanan red light itu rata-rata antara 125 150.000 1 jam ini mah kemahalan anggaplah di posisi yang gampang aja 75 sampai 100 lah sehari misalnya dioperasikan let's say 6 jam atau 7 jam kalau terisi semua ya kan itu 700.000 ya kan seperti itu atau 500.000 kalau sehari terisi 5 kalau terisi semua ya secara bergantian antara jam 8 sampai jam 9 9 sampai 10 10 sampai 11 11 sampai 12 12 sampai 1 atau seterusnya lah mungkin dibikin 5 jam sampai 6 jam 7 jam itu masih bisa ya gitu itu bisa bisa lumayan tuh ya kan kalau misalnya sehari rajin gitu promonya orang-orangnya pada datangnya banyak gitu kan bisa sampai 10 orang ya sehari 1 juta tuh. Iya kan? Kalau sehari 1 juta, ibaratnya kayak 20 juta aja misalnya investasinya atau investasi 50 juta pun 2 bulan udah balik modal tuh. Ya kan? Asal bisa ngerekrut orang aja. Asal bisa ngerekrut orang untuk datang ke situ, menikmati, nanti kita ada panduannya, gimana cara olah napasnya saat di dalam, nanti saat di luar, nanti bisa dikombinasikan dengan air putih, dengan rempah dan sebagainya. Jadi kalau satu orang misalnya 75.000 aja, ya kan sehari 10 orang aja udah 750.000 tuh. Iya. 10 hari 7,5 juta. Ya kan, 20 hari udah 15 juta. Itu kan yang nggak mungkin rusak. Dan wattnya kecil. Kalau misalnya Bapak Ibu buka layanan infrared sauna, sauna-sauna seperti yang umum ya, itu belum harus nyiapkan mesin pemanasnya. Ya kan, belum harus nyiapkan alat red light-nya. Itu investasi wattnya saja itu paling tidak antara 3.000 sampai 6.000 kalau mau bagus. Yang bisa 2 orang dalam satu ruangan. Itu antara 3.000 watt sampai 6.000 watt. Sekarang kalau pakai alat OMG nih, satu alat itu cuma 60 sampai 90 watt. Jadi kalau dikondisikan 3 alat saja, jadi 60 dikali 3 cuma 180 watt. 90 kali 3 hanya 270 watt. Antara 150 sampai 200-an watt. Itu kecil sekali. Bahkan orang yang listriknya di rumah cuma 1.300 saja mestinya bisa bisnis ini. Ya kan nggak ada di Indonesia belum ada tuh. Iya, belum ada. Jadi kalau Bapak Ibu ada rezeki gitu kan bingung investasinya mesti ngapain gitu. Ah, saya punya duit 50 juta misalnya. Investasi ini aja, bikin aja di ruangan kecil, kita ada contoh desainnya. Kalau tertarik bisa kontak Intan, Jabri Intan. Kita ada contoh desainnya, kita bisa buatkan juga desainnya dari kayu-kayu dan sebagainya, termasuk sistem kelistrikannya.
nanti dipasangkan alat OMG Red di situ yang multi paralel gitu ya. Jadi nanti tinggal bikin selebaran gitu kan, kasih tahu teman-teman, ini sejam 50.000 promo gitu kan, yang masuk aja 20 orang tuh, udah sejuta sehari tuh. Iya kan, listriknya cuma 150 sampai 250 watt, lebih kecil dari setrika. Ini kita lagi bikin, kita lagi patenkan desain, kita nyebutnya OMG Home Sauna. OMG Home Sauna investasinya ya sekitar antara 30 sampai 40 juta untuk satu ruangan yang untuk 2 orang. Itu kalau Bapak Ibu bisa rajin cari marketnya itu di sekitaran sekitar situ. Itu dapetin sehari sejuta tuh insya Allah ya gampang sekali, dan ini kita enggak apa namanya, enggak main-main, dan ini ilmu yang nyata, ilmu yang real, kesembuhannya real. Tinggal dirapikan aja tempatnya gitu kan, ada ruang ganti dekat dengan toilet, udah beres. Ini intermezzonya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya tertarik untuk bikin home sauna sendiri di rumah ya, OMG bisa bantu dengan konsep seperti tadi. Kemudian ruangannya seperti apa kita bisa bantu desainkan, kita bisa bantu untuk buatkan di tempat. Bahkan ya dibisniskan untuk di apa namanya, bikin sekitarnya itu mau mau untuk datang ke situ. Itu kan gampang sekali daripada ke spa. Ke spa kan mahal. Coba kalau Bapak Ibu pernah ke spa, apalagi Bapak misalnya ke spa. Sekali spa aja paling minimal tuh 500, 700 gitu kan. Kalau pakai fasilitasnya aja sekitar 150 sampai 250 ribu pakai fasilitasnya aja. Itu cuma 1 jam paling-paling lama tuh. Dan kita ya kadang-kadang nggak dapat apa-apa. Di sini landasan ilmunya jelas. Kalau sakitnya jenis seperti ini, penyinarannya harus seperti ini, durasinya sekian, itu ada ilmunya semua. Ada panduannya semua. Jadi mungkin nilai investasi antara 30 sampai 50 juta itu paling lama kalau rajin promo, rajin nyuruh-nyuruh orang untuk datang ke situ pakai jasanya, itu sekitar 3 bulan sampai 4 bulan itu udah balik modal. Sisanya kipas-kipas saja. Seperti itu. Ya jelas ya, Pak Eko, untuk kasus gagal ginjal bisa. Ya, karena tadi kan ada kemampuan untuk meningkatkan oksigenasi sehingga selnya menjadi semakin kuat, ya kan? Kemudian ada kemampuan untuk membongkar oksigen, dan ini salah satu yang bisa untuk naikin hemoglobin. Jadi orang-orang yang gagal ginjal di komunitas saya yang beli alat red light ini rajin-rajin disinari kanan kiri untuk 2 area ginjalnya. Sinari setiap hari 2-3 kali. Ada panduannya kalau untuk gagal ginjal tertentu. Itu alhamdulillah dia bisa bekerja secara normal wajar. Masih tetap hemodialisa, masih tetap gagal ginjal, nggak sembuh. Tetapi dia masih tetap bekerja karena tenaganya tinggi. Kemudian dia udah nggak pernah lagi transfusi darah. Udah nggak pernah, dan ini yang super penting kalau di penderita gagal ginjal, tidak transfusi darah. Artinya hemoglobinnya stabil di atas 9. Kalau orang transfusi biasanya hemoglobinnya 5, hemoglobinnya 6, 7 itu transfusi pasti. Kalau di atas 9 untuk pasien gagal ginjal udah bagus. Apalagi 10 itu udah bagus karena nggak boleh terlalu tinggi juga. Itu udah oke. Ibu Laksmi, dengan red light bisa menekan ATP, tapi untuk orang yang mau menghilangkan sel CA non medis, sel bisa lebih hidup. Ya, jadi begini, kenapa CA itu disebutnya sel anomali? Ya, karena namanya anomali itu ngaco. Namanya ngaco itu dia nggak berperilaku seperti biasa. Jadi ketika kita disinari ya dengan red light, ya kan, maka yang dikenai adalah sel yang sehat, yang masih waras, kira-kira begitu, yang masih waras, ya kan. Yang anomali ya nggak begitu terpengaruh. Makanya kalau masih ingat YouTube saya yang berhubungan sama red light dan CA, ada di YouTube saya, tinggal ketik aja Mas Gunggung red light CA, misalnya begitu. Itu saya munculkan jurnal, di mana di jurnal itu melakukan eksperimen selama 34 hari di sinari red light di area yang ada kankernya. Bayangkan, 34 hari nonstop di sinari di area yang ada kankernya. Untuk melihat apakah dia bertambah ukurannya atau makin mengganas atau stagnan atau nggak ada efek. Ternyata hasilnya tidak ada efek bagi sel yang CA. Kenapa? Satu, ingat, red light atau infrared yang dari alat ini adalah bersifat non-ionisasi. Jadi tidak menciptakan radikal bebas. Seperti itu. Dasarnya ilmunya itu. Beda kalau misalnya sinar-sinar yang menciptakan radikal bebas ionisasi yang mengganggu keseimbangan elektron di dalam struktur atom. Ya jelas aja pasti terpengaruh sama sel yang sakit. Kalau ini enggak. Makanya di jurnal itu jelas sekali saya munculkan tuh angkanya, rujukannya bahwa 34 hari berturut-turut disinari tidak terjadi peningkatan apapun pada massa tumor histamium kankernya.
Bahkan pada banyak kasus malah ikut mengecilkan. Iya betul, ikut mengecilkan. Seperti yang dialami sama yang di Australia, ada yang dialami sama yang di Taiwan, ada juga yang di Amerika, ada yang dibawa ke mana-mana, alatnya dibawa kemana-mana tuh. Iya, bisa tuh lolos tuh ke Australia itu nggak kena ini itu. Ya bagasi, bagasi kan aman. Itu nggak ada masalah ya. Jadi bisa aman, aman saja. MG kalau untuk batuk membandel dan GERD bisa, ya sindari aja. Kalau batuk ya sindari aja daerah dada sama tenggorokannya, sama bagian belakang. Ibu Jen untuk hipertensi bisa, hipertensinya tuh ya kan apa dulu? Kalau misalnya problem hipertensinya karena misalnya diabetesnya, ya beresin diabetesnya. Baru nanti kemudian diabetesnya itu akan membaik, hipertensi ikut turun. Tapi kalau misalnya problemnya karena memang kekakuan pada pembuluh darahnya gitu kan, atau masalah pada darahnya yang terlalu kental, misalnya terlalu kental, maka bisa disinari di area dada setelah penyinaran perut seperti itu. Bu Sinta, menarik sekali ini. Apanya nih? Yang bisnis red light-nya? Ini beneran, ini belum ada di Indonesia. Bapak Ibu buktikan, belum ada di Indonesia. Kalaupun ada pasti mahal sekali harganya. Satu-satunya yang ada tuh di Bali. Jadi kalau ke Bali itu ada kayak klinik atau apalah begitu yang dia membuka jasa layanan infrared dan red light. Sekali datang kalau nggak salah 125.000 atau 250.000 lah per kedatangan, per orang. Bayangkan, kita nggak usah bagus semahal itu. Dan itu investasinya mahal. Alatnya gede banget, ruangannya harus khusus, kemudian wattnya pun tinggi. Wah, nggak bisa lah. Kalau wattnya di rumah cuma punya 1.300 atau 2.300, mah wassalam udah pakai alat model itu nggak akan bisa. Bikin home sauna pakai listrik yang 1.300 sampai 2.300 itu mustahil bisa, nggak mungkin bisa. Pasti kebanting sama pemanasnya aja udah 3.000-an watt pemanasnya itu. Iya, itu kalau mau bener ya. Memang ada pemanas yang cuman 1000 seribuan watt lah, ada yang 1.300, 1.600, tapi itu nggak cukup panas. Nah, kalau alat OMG Red itu dia karena cara kerjanya bukan berdasarkan panas, tapi berdasarkan foton atau sinar yang ditembakkan masuk ke dalam kulit. Itu. Makanya kita nggak butuh panas. Yang diciptakan adalah cahaya yang didorong masuk ke dalam kulit, yang dipasang di beberapa lokasi titik tertentu. Kayak kemarin salah satu peserta dari Palembang belinya 4 langsung. Karena mau bikin di sana. Saya bilang, Bapak bikin aja di Palembang, Pak. Wah, ini menarik nih. Yang penting Bapak di garasi ada nggak ruangan ya kira-kira ukuran sekitar 1/4 dikali 2 meter atau 1/4 dikali 160 cm, saya bilang, atau 150 per 150. Ada katanya. Ya udah kalau ada, ya udah beli 4, nanti cara ngaturnya begini. Nanti setelah itu tinggal bisniskan aja. Orang suruh datang ke situ. Ya, kita bisa bantu dengan investasi antara sekitar 30 sampai 50 jutaan tergantung nanti berapa banyak alatnya dan desain ruangannya mau seperti apa. Itu tinggal tarik-tarik orang aja untuk datang ke situ. 50.000, 75.000 itu saya rasa masih angka yang wajar lah untuk 1 jam. Seperti itu. Jelas ya? Jadi ini nih intermezzonya. Jadi sekali lagi bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk red light-nya, monggo silakan untuk kontak Intan ya. Di screenshot tadi coret-coretannya ya, karena udah ada tadi. Coret-coretannya di screenshot untuk mendapatkan diskon. Mumpung masih 4 hari lagi. Karena Februari, saya mohon maaf udah nggak bisa untuk ke harga normal. Karena ini udah berbeda angkanya. Gitu ya. Silakan kontak. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jadi sekali lagi, ada jalur-jalur panjang, jalur-jalur makanan yang melewati 10 siklus glikolisis, 9 siklus Krebs, dan 5 rantai siklus elektron transport chain panjang menjadi ujungnya adalah ATP atau energi. Tapi ada pengetahuan lain di mana dua hal ini bisa potong kompas, yakni foton atau cahaya. Yang kedua adalah elektromagnetik. Ini bisa potong kompas yang langsung diarahkan pada si ininya, apa namanya, mitokondrianya. Sehingga dia langsung bisa menghasilkan produksi ATP tanpa sepanjang itu jalurnya. Nah, itu manfaatkan. Untuk kasus-kasus tertentu, siapkan alatnya di rumah. Siapa tahu pertolongan itu datang dari tangan Bapak Ibu sekalian yang bukan untuk diri sendiri. Misalnya tetangganya, tiba-tiba napasnya sesek, oksigennya turun, diukur pakai oximeter, ternyata SpO2-nya ngedrop tanpa disadari. Bisa begitu, bisa banget gitu. Bawa alatnya tenteng, sinari pakai NIR, sinari pakai red, naik udah terselamatkan. Berikutnya bisa diantar untuk ke rumah sakit atau dia bisa berangkat sendiri ke rumah sakit. Kejadian seperti itu banyak di UMG, banyak banget. Saya ada salah satu peserta yang rajin sekali promo. Gara-garanya
Ada saudaranya tabrakan, patah tulang. Sakitnya luar biasa. Sakit luar biasa. Akhirnya datang, sinari aja. Bu, kalau patah tulang bagaimana? Udah dikasih belum? Udah, oke. Pakai yang ini caranya, sebelah beberapa menit, sinari. Ya, langsung hilang sakitnya tuh. Langsung beli. Kok ini bisa aja hilang, langsung beli. Ada juga yang suaminya stroke ya. Suaminya stroke, udah berobat sana kemari, udah susah. Rambutnya juga ya udah mulai banyak rontok gitu kan. Begitu disinari rajin di area kepalanya, rambutnya makin tebal. Seperti itu. Ya, saya pun ini tumbuh. Ya saya kan banyak mikir aja di sini nggak kelihatan sih. Ini aslinya nih ada rambutnya tumbuh. Dulu saya ini bener-bener botak, saya ini nggak ada sama sekali. Jadi saya rajin sinari kepala saya setiap hari. Bahkan di beberapa jurnalnya itu diberikan di kelas khusus red light, kita bisa kombinasikan dengan misalnya antioksidan yang sifatnya oles, seperti EGCG ya, sifatnya oles. Seperti green tea misalnya, atau vitamin C, vitamin A, beta karotin dan sebagainya, dioles aja. Nanti setelah itu disinari. Karena saya jelaskan di YouTube itu bahwa ada cara untuk memasukkan eksternal molekul ke dalam tubuh manusia. Eksternal molekul itu bisa apa aja ya, contohnya misalnya antioksidan. Cara pertama adalah diminum, lewat oral diminum. Ya, diminum seperti biasa kita minum suplemen gitu kan. Cara yang kedua intravena. Jadi bentuknya harus bentuk bentuk apa namanya antioksidan yang sudah jadi molekul murni ya. Lalu disuntik pakai infus untuk masuk dalam jalur intravena. Kemudian yang ketiga adalah dioles. Dioles di kulit supaya nanti nyerap dia. Biasanya untuk ibu-ibu nih kecantikan ya. Kalau di klinik itu kan klinik kecantikan kan dioles tuh, dioles di tangan, istilahnya topikal ya, topikal. Nah, OMG ngajarkan yang keempat. Gimana caranya? Dioles tapi bareng dengan disinari pakai red light. Jadi contoh, misalnya kita ingin mempercepat masuknya molekul antioksidan glutathione misalnya, yang oles ya, yang topikal, yang oles dari kulit. Atau gampangnya green tea lah, serum green tea kan banyak. Bisa beli dari Garnier, bisa beli dari Innisfree, bisa beli dari macam-macam. Dioles molekul green tea-nya, si serum green tea-nya, diamkan sebentar, sinari. Atau pakai masker yang ini loh, masker yang putih itu, yang masker yang dingin tuh ditempelkan ke wajah dipok-pok gitu kan udah setelah berapa menit dicabut masih agak kebasah sedikit sinari pakai red light. Jadi cara keempat yang diajarkan OMG adalah nanti si molekul itu akan didorong oleh red light untuk masuk lebih banyak dan lebih cepat dibandingkan kalau cuman pakai oles saja. Kenapa bisa begitu? Karena sinar merahnya mendorong molekul itu masuk. Jadi dasar ilmiahnya di situ. Ya jelas ya. Bu Indah, kalau CA darah mana yang disinari? Ya ini nanti pembahasannya di kelas khusus CA aja. Tapi secara umum perut itu area yang wajib untuk disinari. Perut itu wajib. Kenapa? Karena meningkatkan bakteri baik 10.000 kali lipat. Ada di jurnalnya, saya munculkan di YouTube saya beberapa bulan lalu. Silakan ke googling aja Mas Gunggung Red Line. Itu meningkatkan 10.000 kali lipat. Bahkan pada banyak orang yang saat ini sedang konsumsi probiotik, itu bisa tergantikan dengan penyinaran red light. Bayangkan. Berapa kita harus beli probiotik? Kalau mau bikin, berapa lama kita harus bikin kefir? Berapa lama kita harus bikin jus pro? Berapa lama kita harus bikin sauerkraut gitu kan? Atau fermented food? Lama kan? Tapi di Sinari, buka baju, Sinari 10 menit, perutnya tiap pagi, 10.000 bakteri baik happy, naik jumlahnya. 10.000 kali lipat maksudnya. 10.000 kali lipat. Bukan 10.000, tapi 10.000 kali lipat jumlah bakteri baiknya. Ya, jurnalnya bilang begitu. Dan ini udah terbukti sekali. Terbukti sekali. Ya jelas ya. Ibu Teresia, apa kalau melihatnya ada cara tempat penyinaran buat penyakit apanya? Ya penyakitnya bisa macam-macam, ya kan tergantung jenis penyakitnya apa. Nanti biasanya tinggal diskusi aja sama saya atau diskusi sama Intan gitu ya, atau diskusi di grup. Nanti tinggal tinggal bilang aja masalahnya apa, ceritakan di situ gitu kan. Nanti kita kasih tahu solusinya. Sekaligus untuk memberitahu bagi peserta yang lain juga gitu. Karena di grup itu ya kita sering sering diskusi, sering ada yang nanya mengenai masalah kesehatan ini, masalah kesehatan itu gitu ya. Sering gitu. Jadi sekali lagi silakan bagi yang tertarik kontak Intan 4 hari lagi harga naik. Saya nggak bisa nahan angkanya agak susah. Jadi saya ngabisin stok lama aja sekarang. Kalau stok lamanya udah apa namanya habis, ya mau nggak mau Februari datang barang baru, ya sudahlah. Angkanya mau nggak mau udah naik. Seperti itu. Nanti mengenai manfaat dan sebagainya, japri saya langsung aja nggak apa-apa. Tinggal japri aja. Mas Gunggung, saya udah beli. Ya, saya pasti tahu karena kan ibu atau bapak ada di grupnya kan. Ini saya ada masalah gini gini gini. Ada waktu itu
ibunya eksim. Eksim sudah bertahun-tahun. Bayangkan, udah berobat sana kemari ke Singapura, ke Vietnam, ke Malaysia, dikasih salep mahal ratusan juta, mungkin puluhan juta ya ceritanya begitu. Suatu saat diperkenalkan alat radar ONG dari adiknya, ini kakaknya, adiknya mengenalkan, lalu dia beli. Lalu saya ajarin cara pakainya di rumahnya, terus tolong ajarin ke ibunya. Jadi ceritanya si kakaknya yang ngajarin ke ibunya, terus ditinggal liburan. Ditinggal liburan karena gampang sekali, tinggal cetrek aja kan gampang. Pulang-pulang, eksimnya udah kering. Eksimnya udah kering, ini beneran bisa nyata. Padahal udah berobat kemana-mana. Udah puluhan juta tuh berobat tuh. Kok bisa seperti itu? Ya tadi, begitu disinari bagian eksim tadi, angiogenesis, sinaptogenesis, neurogenesis gitu kan. Edema menurun atau cairan berlebihnya ikut menurun, ATP-nya meningkat, antioksidan SOD-nya, superoksidan dismutasinya naik, antioksidan glutathione naik, kemudian inflamasinya turun. Ya jelas aja sembuh eksimnya. Jadi gampang sembuhnya. Iya, karena itu semua dampaknya terjadi di kulit itu. Iya, seperti itu. Jelas ya? Jadi ada dua yang ingin disampaikan di sini, manfaat, kemudian jenis alatnya seperti yang di ini tadi, apa namanya, rekaman tadi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau yang masuknya terlambat ya nggak bisa nge-screenshot ya. Kalau yang masuknya nggak terlambat bisa nge-screenshot. Nanti kan ada ininya, ada rekamannya muncul. Nanti ketahuan. Kalau screenshot kan kelihatan ada tulisan chatnya. Tapi kalau enggak, berarti itu ada rekaman YouTube. Nah kemudian yang kedua adalah eh, peluang untuk berbisnis. Bukan jualan red light. Yang jualannya saya aja, Bapak Ibu nggak usah jualan. Kira-kira begitu. Peluang berbisnisnya adalah apa? Membentuk semacam ruang infrared sauna atau ruang red light sauna di garasi atau di halaman yang bisa ditutup gitu kan. Yang orang nggak bisa kelihatan dari luar ke dalam. Udah, itu silakan. Di 50.000 sejam kan, atau 100.000 sejam kan. Nanti kita akan bikinkan komunitasnya untuk mereka yang membeli paket UMG-nya untuk infrared sauna, home infrared sauna. Gimana cara memarketkannya segala macam. Terus kalau orang-orang yang sakit datangnya jenisnya kayak gini, nanti harus dibagaimanakan. Kalau yang datangnya kayak gini harus dibagaimanakan. Karena pasti yang datang kan beragam. Kalau yang stroke harus dibagaimanakan. Seperti itu. Jadi satu ruangan nanti merah semua kayak tadi contohnya saya menunjukkan videonya Mas Andi itu kan. Waktu camp waktu itu tuh. Jadi ini peluang untuk usaha di rumah. Ya mungkin dengan modal minimum lah. Gitu. Yang bukan jualan alat. Tapi betul-betul orang datang untuk mendapatkan manfaat sinar yang selama ini mungkin enggak pernah dipikirkan sebelumnya kan. Nanti kita ajari cara mengukurnya before dan afternya. Seperti itu. Ya kali-kali daripada misalnya duitnya hilang nggak puguh gitu kan. Ya ini lumayan. Alatnya enggak akan basi. Iya, enggak akan basi. Awet panjang umurnya. Kalau bisa datangkan sehari misalnya teman-teman Bapak Ibu didatangkan 5 sampai 10 orang saja, itu udah kelihatan angkanya berapa gitu kan. Saya ambil contoh ya. Saya ambil contoh. Kalau misalnya beroperasi dari jam, let's say jam 8 pagi sampai jam 5 sore, berarti kan 9 to 5 kurang lebih ya. Itu kan kurang lebih 9 jam. Ya kan? 9 jam. Ya, 9 jam itu kalau satu ruangan bisa diisi dengan satu orang, berarti maksimum itu 900.000. Kalau misalnya kita pakai 100 ribuan. Kalau pakai angka 50 ribuan berarti kan 450.000 untuk satu hari. 10 hari udah 4,5 juta. 30 hari udah 12 jutaan lebih lah kurang lebih. Ya kan, dipotong bersih-bersihnya karena listriknya kan rendah sekali, listriknya rendah sekali, nggak tinggi listriknya. Jadi kalau sebulan segitu, investasi 30 jutaan sampai 40 jutaan itu ya, itu cuma 3-4 bulan udah balik modal. Kalau syaratnya bisa mendatangkan sekitar ya let's say 6 sampai 10 orang per hari. Dan itu gampang nggak? Ya tergantung kemampuan kita untuk menarik orang gitu kan. Dan seberapa menarik ruangan itu mungkin dibarengi dengan aqua gitu kan atau ada layanan apanya itu pasti bisa. Saya yakin pasti bisa. Saya udah menjalankan di ONG itu, udah bisa. Siswanti, alhamdulillah untuk perbaikan jantung yang sudah di ring, bagaimana caranya? Disinari jantungnya. Kalau udah di ring apalagi bagus banget. Karena disinari jantungnya itu menaikkan jumlah ATP di jantung. Ya kan, mitokondria jantungnya tuh jadi aktif. Makanya ini akan menghindarkan nanti dari apa namanya plak-plak yang akan terjadi berikutnya. Gitu. Makanya pasien-pasien stroke tadi saya bilang itu wajib punya alat red light, pasien-pasien jantung itu wajib punya alat red light, pasien-pasien kanker ini udah wajib punya alat red light, apalagi yang kemo. Karena ketika pasien kankernya kemo, dia punya alat red light, maka efek kemonya jadi tidak muncul. Ada testimoninya tuh.
rata-rata mereka yang ikut di grup Red Light OMG itu yang khusus CA ya. Kita punya grup namanya OMG Red Light Fight Cancer. Jadi bagian memanfaatkan red light, olah napas untuk melawan kanker. Itu rata-rata yang kemo tuh efeknya tuh sangat minimum sekali. Dibandingkan teman-temannya udah pada tumbang, udah kemo tumbang, kemo tumbang, kemo tumbang. Ini kemo ya biasanya normal-normal aja. Nggak terjadi ya, kulit gosong, nggak terjadi lemah lesu, nggak terjadi diare, nggak terjadi kebotakan, nggak terjadi bibir pecah-pecah, nggak muncul semua gejala-gejala kemonya tuh. Karena selesai kemo, before afternya, sebelum kemo dan sudah kemonya, di red light. Jadi kita tahu jadwal kemonya hari Senin misalnya. Jam 10 pagi, jam 9 udah red light dulu. Red light 20 menit, berangkat. Udah kemo kan, setelah kemo kan pulang tuh. Setelah pulang, red light lagi. Gitu. Jadi 2 kali red lightnya before dan after. Itu nggak muncul gejala kemonya. Sama sekali nggak muncul. Ya ini bukan memang karangan saya, memang jurnalnya pun penelitiannya seperti itu. Kita hanya menduplikasi jurnal saja yang derajatnya tinggi. Makanya penting untuk memilih jurnal yang derajatnya tinggi, clinical trial, supaya hasilnya tuh predictable. Begitu. Saya rasa cukup, sudah 1,5 jam. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan bagi yang tertarik. 2 hal tadi, membeli alatnya di UMG, alat relatnya yang masih diskon pada bulan ini ya. Dari harga 5.750 menjadi 5 juta, dikurangi 5% lagi. Jadi 4.750, yang 4.750.000. Atau barangkali Bapak Ibu tertarik untuk berbisnis dengan OMG untuk membuka layanan home red light sauna di rumahnya. Investasinya nilainya antara 30 sampai 50 juta. Itu kalau di manage dengan benar, 2-3 bulan udah balik modal. Iya, betulan. 2-3 bulan udah balik modal. Kenapa? Karena saya sudah melakukan itu. Dan ini belum ada di Indonesia. Taruh satu daerah di situ. Misalnya di apa namanya Bogor, satu daerah itu. Udah tuh, semua komplek tuh akan ke situ semua tuh. Paling nanti lama-lama nambah lagi. Mas, nambah satu lagi. Iya, seperti itu. Karena ini gampang sekali, resikonya minim, ya kan? Manfaatnya besarnya luar biasa, listriknya kecil. Gitu ya. Sampai ketemu di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.